Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Sobat Tamasya semuanya di rumah sedang dalam keadaan sehat walafiat. Dan di samping saya sekarang ada orang yang sangat luar biasa sekali. Pasti ini jadi idola kaum muda atau milenial di Kabupaten dan Indramayu ini, Kabupaten Cirebon dan Indramayu. Karena beliau ini satu-satunya perempuan asal Cirebon untuk mewakili Dapil 12 ya Bu ya? Ya, Jabar Dapil 12. Jabar 12 ini satu-satunya perempuan. Ya cuman beliau. Beliau namanya Hajah Yuningsih MM. Ya. Bagaimana Ibu keadaannya? Ya, alhamdulillah sehat ya. Nampaknya sekarang nih kegiatan sedang full-fullnya gitu. Ya. Kalau saya lihat, coba sedikit ngintip-ngintip ya di beberapa media gitu ya. Iya. Baik itu aktivitas di Cirebon, Indramayu ataupun di kota Cirebon. Iya. Itu apalagi di Indramayu ya khususnya sekarang ada sedang menghadapi momen politik Pesta ini Bu. demokrasi. Pesta demokrasi Kan di sana. pilkada, ya. Nah, gimana nih Bu untuk pendapat Ibu di tengah-tengah Covid ini, kemudian pesta demokrasi itu ada yang pro gitu ya, tetap diselenggarakan, ada juga yang jangan diselenggarakan dong gitu. Iya. Lebih baik anggarannya digunakan untuk untuk penanganan Covid. Nah, secara pribadi Ibu menanggapi hal itu gimana ya Bu? Ya, terima kasih Mas Ridwan. Mungkin saya sebut Mas aja lah, kan lebih muda dari saya. Ya ini baik. Beliau ini bunda saya. Jadi alhamdulillah ya, saya Yuningsih 2 periode saya di Kabupaten Cirebon sejak 2009 sampai 2014 saya anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Dapil 7 penyebutan di Dapil 7. Kecamatan Babakan, Gebang, Losari, Pangenan, dan Pabedilan. Terus 2014 saya akhirnya mencalonkan lagi gitu kan, karena dukungan dari masyarakat lah. Itu masih memang suara terbanyak. Kalau 2009 saya nomornya nomor urut 4 pas 2014 karena saya mungkin pengurus partai, begitu kerja 1 tahun mungkin dinilai mungkin kan bisa lah, akhirnya saya menjadi sekretaris DPC PKB. Otomatis saya nomor 1, saya terpilih lagi, alhamdulillah suara terbanyak lagi, jadi saya diamanati sebagai pimpinan dewan ini. Wah, luar pimpinan biasa dewan kan? Ya, pimpinan dewan. Jadi Sri Kandi dari timur ini. 50 orang itu ya bagi saya memang berat lah, karena pimpinan dewan kan tidak bicara lagi dapil tapi bicaranya Kabupaten Cirebon. Prinsip saya orang yang tidak mau duduk atau berdiam di posisi yang sama gitu. Jadi urusan jadi atau tidak jadi, saya sudah 2 periode di Kabupaten Cirebon, apalagi mungkin sudah menduduki puncak ya di pimpinan dewan gitu kan. Kalaupun itu bukan untuk ria tapi mudah-mudahan amanah lah gitu. Akhirnya 2019 saya bukan mencoba, memang haruslah mencalonkan di Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah terpilih nih. Mungkin keluarga Mas Anu juga, Mas Ridwan lah termasuk, baik Duku Puntang maupun Bojongebang yang mendukung saya ini kan. Alhamdulillah. Jadi karena karena memang orang itu nampak baik atau tidak baik, mungkin itu kan saat dia manggung, jadi dilihat oleh orang banyak. Alhamdulillah saya masih diberi kepercayaan dari beberapa caleg baik Kabupaten Cirebon, Indramayu maupun kota yang tergabung dalam namanya sini dapilnya Jabar 12. Karena di Jabar itu ada 15 daerah pemilihan, termasuk ini 3 wilayah ini, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu, ini Jabar 12. Dari kursi yang ada itu 12 kursi, karena sekarang kan pencalonan itu harus 100% posisi calon itu dari kursi yang ada. Alhamdulillah saya terpilih ini. Dari 12 orang itu 2 dari Cirebon, padahal sama wilayah, sama jumlah caleg juga sama. Berarti Indramayu ini betul-betul konsisten pilih Indramayu. Saya alhamdulillah di suara memang maksimal saya di Kabupaten Cirebon. Karena mungkin 10 tahun saya di Kabupaten Cirebon. Menjadi wakil rakyat, orang lebih tahu lah dengan saya, dan saya juga mungkin sering memberi informasi lewat media, baik di RCTP, media
elektro maupun media cetak ini, jadi di media orang banyak tahu lah. Saya alhamdulillah terpilih Mas dari 12 caleg itu yang menjadi aleg ini 12 orang, 10 dari Indramayu, 2 dari Cirebon. Saya yang kata orang ujung timur ini, mewakili timur. Satunya Pak Bambang dari PDI, incumbent beliau, itu dari barat. Dan yang menarik lagi ini dari 12 orang itu caleg baik Indramayu atau Kabupaten Cirebon ini saya semuanya laki-laki, 11 orang itu. Saya perempuan, tapi doakan mudah-mudahan bisa lah. Nah, makanya itu Bu yang saya membuat unik dan tertarik gitu ya Bu ya. Di tengah-tengah kelompok pria gitu ya, apalagi Ibu seorang wanita di kondisi yang menurut orang politik itu panas gitu. Sebagian orang ngomong seperti itu. Nah, dengan keperempuan, sosok Ibu yang perempuan di tengah kelompok laki-laki, bagaimana sih Ibu menyikapi itu? Kok berani gitu Bu? Banyak orang mengatakan bahwa politik itu bukan dunianya perempuan, karena di politik itu keras gitu kan. Saya awal begitu 2009 saya terpilih, 2010 memang saya aktif ya, saya aktif di kegiatan di Fataya, 3OW gitu kan, di KNPI Karang Taruna saya aktif lah. Artinya saya pikir orang aktif di kegiatan itu harus menebar kebaikan gitu, bukan nanti membuat masalah. Dan saya mungkin orang yang seneng bersilaturahmi atau bermain lah, mungkin orang yang seneng. Saya pikir akan ada pahalanya sendiri kebaikan saat kita berorganisasi dengan menebar kebaikan. Jadi banyak yang mengatakan itu bukan dunianya perempuan karena keras. Betul juga yang saya rasakan begitu saya terpilih karena suara terbanyak. Kalau aja nomor urut kebijakannya saya nggak mungkin, dan mungkin proses saya nyalon juga saya nggak berpikir ya hanya orang yang dicalonkan, karena waktu 2000 menuju 2009 itu kalau orang yang dicalonkan tuh berarti sudah jelas prestasinya. Jadi, mungkin entah ini teman-teman partai saja bukan memanfaatkan, karena memang harus ada 30% kan perempuan saat itu. Iya. Jadi saya diambil, saya bukan nomor yang beruntung karena masih nomor urut, nomor 4 waktu itu. Tapi teman-teman sudahlah, cuman kan hanya diikat kalaupun dia nomor 4 tapi nanti terbanyak lebih dari 30% bukan kuotanya ya. Itu dia yang jadi, entah ini trik mungkin partai teman-teman laki-laki saya dicalonkan lah ya, dibiayai lah ke yang menyalon, karena dapil sini dulu itu ada 2 orang incumbent, ketua partainya dan 1 juga ketua partai yang perempuannya seperti saya sekarang di provinsi. Enggak bagi saya lah, makanya begitu. Iya memang beda di politik itu kan harus sesuai alurnya dengan praksi. Kita tidak seenak-enak sendiri. Dulu saya kan masih terbawa, 1 tahun itu masih terbawa, saya vokal, saya aktivis mungkin di kegiatannya. Jadi saya ngomong ya yang sesuai, tapi nggak boleh harus sejalur dengan fraksi. Saya agak nggak betah. Ternyata memang kesini dinikmati, artinya iya. Di partai itu yang penting kita jangan terlalu keras, kata orang partai dunianya keras, nanti dipatahkan itu. Terlalu lemah juga jangan, karena memang nanti jadi diinjak. Harus mengikuti ritme, ada iramanya, tapi tidak terbawa arus. Kita harus punya prinsip itu. Saya seperti itu. Jadi saya berteman dengan praksi manapun. Jadi ya kita ada di sana memang dari kendaraan, tapi saat di sana kita pokoknya bicara dan harus memperjuangkan hak-hak rakyat ya. Semua itu tidak bicara lagi warna, itu yang pertama. Kenapa saya bisa di tengah, maksudnya saya membawa padahal itu laki-laki semua. Yang penting seperti itu menurut saya yang mungkin di politis praktis ya langsung kan iya, karena kita tidak lepas dari politik, di rumah tangga ada politik gitu. Tapi ini saya di politik praktisnya nih ya, semuanya laki-laki katanya yang dunia keras, itu memang betul tidak dipungkiri. Belum semuanya laki-laki juga menerima politisi perempuan gitu. Tapi bagaimana kitanya, saya pikir bersejajar kan. Kalau memang hak dan kewajiban di politik itu laki-laki dan perempuan sama. Kecuali kita perempuan memang saat kembali kita harus tidak melupakan kodratnya. Saya kalau di rumah saya seorang istri, seorang ibu, waktu anak-anak saya masih kecil, ya saya mau berangkat, kita menyiapkan makan, menyiapkan kebutuhan suami gitu kan. Iya, kita jangan hanya sukses di ranah publik, tapi naudzubillah kita gagal di ranah domestik, di ranah rumah tangganya. Berarti memang juga harus tahu tuh foksi kita sebagai perempuan ya Bu ya. Jadi ini mungkin saya yang akhirnya teman laki-laki juga
ingin seperti ya memang karena kan katanya politik itu kan kekuasaan. Tapi tidak seperti itu bagi saya. Iya ada itu, tapi memang karena ini juga ada silaturahminya. Dan saya yakin kok kata orang kalau mau cari kebenarannya carinya adanya di pesantren, ngobrolnya dengan kiai. Tapi kalau mau cari pembenaran adanya di politik gitu. Nggak seperti itu bagi saya. Ya bagi saya nggak seperti itu. Jadi politik itu intinya bagaimana kita yang memainkan. Kalau kita perempuan yang harus memainkan ritme politik ini cantik dengan tidak menggesek-gesek. Kita ingin naik itu tidak harus menjatuhkan orang gitu kan. Toh sebenarnya juga politik adalah hal yang baik ya Bu ya. Oh iya. Bagaimana kitanya. Betul. Menurut saya kalau mau membantu masyarakat secara real ya kita adanya di situ di tatanan kebijakan yang memang tangganya ya lewat politik. Ya seperti mungkin saya dulu waktu hanya aktif di Fatayat, saya punya mobil carry sampai orang bilang bahwa itu bukan mobil saya, mobil Fatayat. Karena setiap yang mau melahirkan teman-teman saya ketua Fatayat Kebangnya, ya pakainya mobil saya. Jadi mobil itu orang nanya, itu kali merah itu mobilnya Fatayat Kebang gitu. Berapa kali teman-teman Fatayat saya melahirkan di mobil saya, berkah lah saya bilang. Yang meninggal juga ada berapa orang gitu, dibawa ke rumah sakit, tiba-tiba di jalan meninggal gitu. Itu mungkin makanya partai juga mencalonkan saya waktu itu masih nomor urut gitu kan. Ini nih bisa mendongkrak suara gitu. Ternyata Allah menakdirkan lain. 2008 itu saya berangkat haji, saya sudah daftar ini, didaftarkan lah, dicalonkan. Nah, begitu di sana Desember waktu itu ya saya mau pulang, teman-teman sudah rame, Mbak Nining sekarang dipakainya suara terbanyak ini karena memang MK memutuskan suara terbanyak. Saya ingat banget. Jadi saya pulang haji itu bulan Desember tanggal 23. Tanggal 25, tanggal 23 udah keputusan suara terbanyak. Inget banget ya, masih inget banget saya. Saya bahkan yang jemput itu di asrama haji karena kantornya berdekatan dengan KNPI. Saya wakil ketua KNPI kabupaten. Yang jemput teman-teman KNPI sudahlah dengan suara terbanyak terus maju. Ya alhamdulillah. Akhirnya kan dengan suara terbanyak saya dari 7 orang itu yang terpilih saya. Saya mengalahkan 2 incumbent gitu kan di internal. Padahal ada 2 DPRD-nya di sini dulu, 2 kursi 2004 itu. Dan saya ternyata tidak hanya terbanyak di Kabupaten Cirebon, terbanyak seprovinsi Jawa Barat. Kalau di PKB-nya, kalau dengan partai lainnya, enggak lah masih ya, PDI kan besar-besar gitu nilainya. Itu jadi menurut saya siapapun kita, dimanapun posisi kita, yang terpenting juga tidak meninggalkan etika kita. Apalagi saya nih yang duduknya dihantarkan di kursi sana yang nggak tahu nih, kata orang apa kursi panas apa kursi empuk, tapi ada empuk-empuk ada panasnya lah gitu kan. Ini kita kalau mau membantu secara real itu dengan masyarakat adanya harus di politik, ya itu. Ya, jadi jangan sampai naudzubillah kata orang wakil rakyat sudah dipilih, ternyata begitu jadi saat pencalonan bawa mobilnya dibuka kacanya senyum-senyum dengan orang, begitu jadi ditutup rapat bahkan punya penyakit amnesia, naudzubillah kan. Iya, datang ke rumahnya saja nggak diterima, ditutup rapat. Kalau saya kan rumahnya seperti ini, sangat sederhana, tidak orang susah tadi untuk juga masuk. Saya pas kesini sedang nerima tamu ya Bu. Iya, jadi saya nggak pernah dikunci ya sederhana rumah saya ini, jadi dari sana kebetulan kan depan. Ada cerita juga dari Bapak gitu ya. Ibu nih komunikatif banget. Kamu SMS bisa langsung dijawab gitu ya. Kamu telepon bisa langsung dijawab gitu. Makanya saya juga. Dan jarang Ibu dewan-dewan saya pikir seperti harusnya itu, seperti itulah. Karena kebutuhan masyarakat kan beda. Makanya saya seringnya begini Mas. Kalau saat rapat saya silent, ngebel enggak terjawab. Tapi kalau saya lihat, oh iya, sering saya angkat lagi rapat. Kalau enggak nanti, kalau enggak ini juga saya acak. Kalaupun enggak ada nomornya, saya telepon balik. Kasihan barangkali saat seperti ini kan, pandemi juga orang di rumah sakit. Walaupun ada hak masyarakat pakai BPJS yang harus dilayani, tapi biasanya bukan saya menyalahkan pihak medis. Biasanya pihak medis rumah sakit juga capek, akhirnya suka ada pelayanan mungkin yang agak ngomongnya agak keras. Jadi masyarakat kan mengadu ke kita gitu. Dan saya tidak menerima info sepihak, artinya menyalahkan pihak medis. Makanya saya dengan rumah sakit Walet juga saya punya program Mas, setengah bulan sekali itu saya ke rumah sakit nengok konstituen. Saat seperti ini nggak panggung lagi, tidak dulu ini karena memang jangan kata direkturnya memang ada aturan-aturan protokol jadi kesehatan ya. Saya pikir ini haruslah kita yang dihantarkan duduknya kita di lembaga dari kita disebutnya kan wakil rakyat ya, bukan yang diwakili yang enak-enaknya saja gitu. Artinya yang tidak enak juga kita dulu yang merasakan ini wakil rakyat gitu kan. Nah, jadi
saat seperti ini ya kita nggak boleh, apalagi naudzubillah kata masyarakat kan candaannya punya penyakit amnesia sudah jadi punya penyakit amnesia, tidak kenal lagi dengan masyarakat yang menghantarkan. Itu nggak seperti itu Mas. Jadi bagi saya politisi perempuan juga harus yang luwes, yang mengerti kebutuhan perempuan juga perempuan. Bagaimana kita di 3 tupoksi itu, kebetulan saya sekarang di Komisi 2 di DPRD Provinsi Jawa Barat, saya Komisi 2. Itu awalnya tentang perindustrian, perikanan, pariwisata, UMKM tentang ya, ekonomi yang mitra kerjanya itu dengan dinas perekonomian, UMKM, perikanan. Wah, saya mau curhat sekalian nih Bu. Iya, dengan pertanian yang dimana sekarang banyak dikeluhkan ini mungkin musim panas. Juga dengan pariwisata, saya dinas pariwisata juga itu Mas. Ini usaha sedang lagi kurang bagus ini Bu. Iya, betul, karena memang lihat cuaca juga memang di masa pertanian. pandemi ya, jadi banyak sekali hal-hal makanya yang kita juga terus menginformasikan dengan pandemi seperti ini. Kita bukan memang berarti harus berhenti bekerja. Ada daerah-daerah yang Jawa Barat kan ini masuk zona merah lagi ya, termasuk kabupaten dan kota Cirebon. Betul. Ini tetap masyarakat harus pakai protokol kesehatan. Kita di boleh kota lepas bahkan masker, sudah PSBB lagi boleh ya? Lepas masker saat bicara dan mau foto. Setelah itu tolonglah, karena memang nampaknya ini untuk di bawah pandemi seperti ini tidak berlaku nampaknya gitu kan. Yang ada itu di perkotaan, sebenarnya kan nggak seperti itu. Gitu. Betul. Nah Ibu, kiat Ibu sebagai perempuan yang terjun di politik juga, sebagai ibu juga gitu, sebagai istri juga, seperti apa sih Bu untuk teman-teman muda Kabupaten Cirebon dan Indramayu? Saya mungkin memotivasi untuk berbagi informasi. Saya pikir tadi yang saya sampaikan, kita jangan hanya saja sukses di ranah publik lah, di karir, tapi kita juga mengabaikan kewajiban kita gitu kan, sebagai ibu, sebagai istri gitu. Untuk itu saya ya profesional saat saya di rumah sebelum berangkat. Dulu waktu saya di Kabupaten Cirebon. Kalau sekarang saya kan ke provinsi nih, harusnya saya Senin Selasa ada di Bandung. Jadi malam Senin itu saya berangkat supaya bisa istirahat di rumah Bandung. Pagi-pagi saya harus ke kantor, entah ini ditandatangani, terus saya entah diberi tugas kemana. Ya saya mau berangkat tugas, malam Senin itu saya menyiapkan dulu nih kebutuhan di sini, walaupun ada yang ngebantu ya gitu kan, menyiapkan kebutuhan untuk kebutuhan di rumah suami, untuk kebutuhan kan anak-anak juga. Nah, kalaupun ini sekarang kan canggih, ada komunikasi kan nanti seperti apa di rumah. Karena terus terang saya memang motivasi terbesar adanya saya seperti ini ya, di samping dari keluarga artinya dan masyarakat yang sangat motivasi terbesar itu kan ya dari suami dan anak-anak gitu, dari keluarga terdekat. Suami kemudian anak juga mendukung Ibu. Oh iya, gitu. Jelas mendukung, karena memang setelah didukung itu kitanya juga kitanya juga setelah didukung, kitanya juga betul tidak meninggalkan mereka. Kan banyak yang sudah dihantarkan oleh keluarga di posisi sana gitu, tiba-tiba terlalu sibuk banget sampai melupakan keluarga. Enggak lah, makanya saya waktu yang sangat berharga saat ada di rumah itu gitu kan, untuk sama-sama. Jadi kita manfaatkan waktu yang sebentar dengan keluarga itu yang berkualitas gitu. Nah Ibu, ada permainan Ibu. Iya. Kita permainan jejak pendapat. Oh gitu. Ambil satu kemudian kasih pendapat. Betul. Seperti Ibu ya Bu ya. Iya. Yang penting nanti nggak susah. Kayak arisan Ibu. Iya. Arisan. Maka Ibu. Kayak arisan. Satu ya Mas. Satu-satu dulu Bu, satu-satu. Nah, tentu. Apa tuh Bu? Indramayu. Satu kata untuk Indramayu. Apa Bu? Ya, untuk Indramayu karena saya ini dihantarkan di sana, maksudnya Jabar 12, termasuk dapilnya ada Kabupaten Indramayu, di mana Kabupaten Indramayu ini sekarang akan pilkada. Kalau mungkin melihat status saya sering ke sana, kebetulan saya setelah dilantik menjadi DPRD Provinsi Jawa Barat itu setengah bulan itu saya diamanati untuk menjadi Ketua Perempuan Bangsa Jawa Barat. Jadi saya harusnya jadi perempuan bangsa itu PKB-nya perempuan ini ya. Jadi mungkin kalau saya di NU Fatayat sudah melihat mungkin jejak saya gitu kan, yang ditinggalin Kabupaten Cirebon, saya tapi aktif susah ngikutin jejak-jejaknya Ibu nih. Kekejar saya di pemberdayaan perempuan gitu dan perlindungan anak, nanti saya inten. Jadi akhirnya saya diamanati
untuk menjadi Ketua Perempuan Bangsa Jawa Barat. Jangankan Indramayu yang bagian dari dapil saya, mungkin kalau porsi yang lain diberikan 10-10 mungkin untuk dapil saya kan 20% gitu. Ini sekarang akan ikut Pesta Demokrasi di 2020 tanggal 9 Desember nanti. Saya intent ke sana. Indramayu ini yang sebenarnya tidak jauh dengan Kabupaten Cirebon. Jumlah penduduknya juga hampir gitu kan, sama luas wilayahnya juga, kulturnya juga sama, ada Pantura, ada pertanian gitu kan ya. Saya sedang intent ke sana, tapi untuk di ranah politis kalaupun memang ini sudah mendekati, sampai saat ini masih sangat kondusif gitu kan. Jadi makanya saya berharap penuh juga ke masyarakat Indramayu tetap kita mengusung ya, dari PKB mengusung Sholawat itu Sholihin Ratnawati dengan nomor urut 1, nggak ada nomor lain kan, harus dilengkapi dulu dengan nomor 1. Ya amin ya, mudah-mudahan ya nanti nggak terbaik. Apa-apa, di sini sekalian kampanye juga. Terbaik untuk Indramayu, artinya harus ada perubahan. Saya tetap memberi optimis menang ya, pesan, ya optimis tetap, kita kan hidup harus optimis ya, termasuk juga mengusung calon harus optimis. Jadi kita juga memberi pesan karena memang saat pandemi seperti ini semuanya berubah. Ya berubah, polanya kampanye juga berubah. Mungkin pakai Zoom atau enggak Zoom tapi terbatas gitu kan. Nah, kalaupun ada pro kontra, ini harus diundurkan atau tetap berlangsung. Ya semua punya alasan. Kayak Pak Presiden yang inginnya terus. Ini mah bukan berarti kan meme-memeknya kan lucu karena memang ada anak dan menantunya mencalonkan jadi ingin segera duduk. Ya sebenarnya mungkin saya nggak tahu kalau ada seperti itu. Tapi kan memang tidak bisa diprediksi. Ternyata tidak diselenggarakan, ini menurut saya juga berbahaya, Bu. Betul, sangat berbahaya. Ada karena kalau misalkan nggak ada pemimpin, bagaimana konsep penanggulangan jadi COVID penanggulangan sedang pandemi seperti ini yang kita belum tahu kalau ini juga diundur atau nanti dipending. Kita kan belum tahu. Ini sudah musibah ujian internasional, bukan hanya nasional, bahkan bukan ada hanya prediksi lokal. Sampai 2021. Itu makanya kan kita mudah-mudahan terselesaikan. Jadi menurut saya yang terpenting dilaksanakan sekarang, yang terpenting masyarakat semua memakai dengan pola hidup dengan protokol kesehatan. Itu aja menurut saya sih itu. Jadi Indramayu ya panasnya sama. Kemarin saya hampir sehari di Indramayu, sedang intent bolak-balik ke sana lah karena ikut mengawal. Jumlah penduduk itu imbang laki-laki dan perempuan. Jadi kita juga menggerakkan untuk perempuannya tentunya mungkin. Ada hal yang membuat Ibu terkesan banget dengan Indramayu? Satu kejadian atau apa gitu dengan Indramayu? Kalau ya itu kesannya mungkin saya suami orang Indramayu ya. Tapi kecantol cinta betul, sama jadi mungkin diantaranya alhamdulillah suksesnya saya juga kan jelas ada kontribusi suara dari sana karena keluarga. Dari 31 kecamatan itu saya menang di 4 kecamatan di Indramayu kan, nggak seperti Cirebon hampir semua gul gitu kan. Nah, Indramayu itu konsisten ya, orangnya konsisten. Jadi ya seperti itu tadi kan, posisi caleg aja ternyata menjadi aleg 12 orang, 10 Indramayu, 2 hanya kita. Saya bagian yang alhamdulillah terpilih karena saya ada bagian dari Indramayu nih, irisannya karena kan kedaerahannya gitu. Kuat ya Bu, kuat di sana, primordialitasnya betul ya. Kuat lah, dan memang orangnya konsisten lah. Orang Indramayu dengan mungkin ya dia sudah punya pilihan partainya, ya harus pilih yang Indramayu gitu. Pertanyaan selanjutnya Bu, ambil lagi. Ambil lagi ya, nggak apa-apa Mas. Apa tuh Bu? Hobi. Hobi apa Bu? Ya, kalau melihat banyak buku di sini, baca buku pasti. Iya, hobi saya membaca pertama dan bersilaturahmi. Saya pikir karena kata orang bijak, kalau kita mau tahu keadaan dunia dengan membaca, gitu kan. Kalau kita mau dikenal oleh dunia dengan menulis. Jadi saya ingin tahu kan, saya politisi gitu, yang ingin tahu keadaan tidak hanya mungkin kita tahu keadaan dapil kita, tidak hanya tahu di provinsi kita, tapi kita ingin tahu juga untuk membandingkan politik di Eropa seperti apa ya dengan membaca gitu. Betul saya membaca. Yang kedua silaturahmi. Saya pikir karena dengan silaturahmi juga kata agama bisa memperpanjang usia karena kita bertemu dengan orang, gitu kan. Ya saya ini alhamdulillah saya di DPRD dengan silaturahminya kan. Saat saya ada program, saya akhirnya ninjo gitu kan ini. Itu dan apa ya? Saya orang yang senang bersilaturahmi dan berkegiatan karena ini kan energik kelihatan, dengan
di pesta demokrasi kita dengan sekarang suara terbanyak itu, saya pikir orang kalau nggak keluarga hanya sekedar kenal akan memilih orang yang kenal gitu kan, yang pernah silaturahmi daripada yang belum sama sekali. Jadi bagi saya juga untuk di politik, untuk merebut atau mencari empati masyarakat ya, tapi dengan catatan setelah masyarakat memilih kita ini tidak lupa. Ini tidak satu-satunya dengan uang, saya pikir. Bukan satu-satunya dengan uang. Perikatan dengan, ya, dengan silaturahmi. Coba, saya ketemu dengan Mas Ridwan nih. Pamannya saya mencalonkan lagi. Dan ada dua gitu kan, yang sama-sama di internal saya. Mungkin akan melihat yang pernah ketemu gitu kan, akan memilih yang pernah ketemu gitu. Jadi saya memang membaca, saya makanya kalau umpamanya mungkin sekedar refleksi apa, ya saya tetap bawa buku gitu kan. Saya tetap bawa buku karena refleksi kan kita butuh ya, memanjakan anak kalau kita capeknya minta ampun. Tapi tetap saya bilang, takut dibilang nanti sok-sokan kok ini lagi refleksi, harusnya santai baca buku. Saya sambil baca, ya iya nggak apa-apa Bu gitu kan. Kalaupun memang sekarang juga kan lewat iya IT ada HP ada gitu ya. Udah bisa. Buku apa Bu yang paling berkesan menurut Ibu? Saya sekarang di politik, perkembangan politik gitu kan. Iya, dan saya juga menyukai tokoh-tokoh yang memang konsen juga di penemuan-penemuan seperti apa, dan ya terutama tokoh-tokoh yang ada di Indonesia gitu kan. Kalau membaca ya buku yang sekarang sering saya baca ya buku-buku yang karya-karya politisi yang saya ingin melihat seperti apa nih orang-orang yang sukses, tapi saya ikutin kalau memang setelah saya baca, saya kaji, oh iya kajiannya ini bagus gitu kan, bisa saya ikut, tapi kalau yang terlalu dibelar apa juga ya saya enggak. Gus Durian banget kayaknya nih Bu. Oh iya, ya Gus Durian banget saya. Bahkan saya ada sejarah sedikit, dulu 2009 itu karena memang Gus Dur ya yang melahirkan PKB wajar. Saya pakai gambar beliau, tapi waktu itu tentang gojangannya dipermasalahkan padahal yang jadi saya. Tapi ya pokoknya prinsip saya, kebenaran itu di politik akan muncul walaupun lambat laun gitu kan. Iya, akan muncul. Di politik tuh kebenaran nanti akan muncul. Kemudian di politik juga nggak akan pernah ada orang yang pernah mati. Dalam karir politik itu. Yang penting kitanya juga terus artinya tidak melupakan orang yang mengangkat kita gitu kan. Saya inginnya kan justru berkembang. Ya alhamdulillah bisa terbukti, saya periode pertama suara terbanyak. Tapi begitu periode kedua 2014 saya lebih terbanyak lagi karena suara saya naik 120%. Begitu ketiga di provinsi yang harus kuotanya juga penuh, ya persen naiknya gitu kan. Oh maaf, kalau di politik itu bukan nggak pernah mati berkali-kali, hidup pun berkali-kali. Jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh bangkit lagi kayak gitu. Itu artinya tidak pernah berputus asa, berputus asa. Dan memang dinamika politik seperti itu. Makanya orang politik bukan dunianya perempuan, karena perempuan kan seringnya mungkin halus. Bukan berarti saya juga nggak halus. Saya pikir harus bisa lah kita mengimbangi ritmenya. Ini perempuan dari Cirebon Timur juga, pesisir juga. Ya pesisirnya katanya orang kerasnya ada. Saya diajarkan oleh keluarga kan, yang terpenting posisi dimanapun, terus prinsip kita jangan pernah menyakiti atau mencubit orang lebih dulu. Tapi kalau kita dicubit dan disakiti, ya jangan diem. Hati-hati. Gitu, kan? Itu ya. Makanya terus kita sih ingin jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Iya, kita ingin menjadi orang. Untuk apa sih saya di politik tapi kalau nggak ada manfaat untuk masyarakat, untuk apa? Mundur saja gitu. Saya nggak mau seperti. Jadi saya inginnya ya bermanfaat. Apalagi sekarang saya di tataran kebijakan kan, yang kita juga sebagai tadi yang saya sampaikan ingin real membantu masyarakat adanya ya di sini tataran kebijakan. Asal kitanya memang ya bisa, jangan sampai nanti diomong menjadi wakil rakyat kok hanya 3D gitu, datang diam duduk gitu. Naudzubillah. Iya, datangnya kita saja bagi saya tidak menyampaikan aspirasi, kita tidak ngomong di forum, itu salah menurut saya. Karena kita lembaga-lembaga aspiratif ya. Tapi kelihatannya meskipun jujur ya Bu, ini kesan pertama saya sama Ibu karena pertama kali bertemu. Ini orang energik banget kayaknya, energinya luar biasa gitu. Iya, amin ya Mas, mudah-mudahan. Dan begitu vokal kayaknya kalau di forum paripurna kayak gitu tuh Bu. Amin ya. Saya orang yang nggak mau dia melihat artinya ini nih, pernah saya awal itu baru mengikuti 2 kali periode di Provinsi Jawa Barat. Kan anggota, kalau di sini kan saya pimpinan, saya duduknya di depan kan. Mungkin saat saya pegang
palu sidang itu ada yang protes gitu kan, tapi alhamdulillah enggak, inilah mungkin indahnya perempuan gitu kan di politik juga seperti itu. Saat kita bicara keras gitu, orang mau melempar gelas, oh dia perempuan gitu, tapi kitanya juga kan tetap pakai etika. Saya juga memprotes Pak Gubernur. Waktu itu paripurna jawaban pandangan umum fraksi. Waktu itu kan fraksi dulu memberi masukan-masukan, mengomentari yang udah gubernur hantarkan. Setelah itu kan baru gubernur jawab tentang pandangan fraksi-fraksi. Saya orang yang rikuh kalau terlambat ya. Makanya saya inginnya rapat itu saya 15 menit sebelumnya sudah ada di tempat. Saya orang yang malu kalau terlambat itu dan terburu-buru akhirnya tidak fokus. Makanya bagaimana caranya juga saya pokoknya harus lebih dulu sebelum dimulai. Di tengah perjalanan paripurna itu saya lihat kok sedikit banget gitu dari eksekutifnya. Padahal ini kan jawaban bosnya ya istilahnya. Saya keluar melihat absensi, loh ternyata kok nggak ada kepala dinas. Harusnya yang hadir kepala dinas karena ini pengguna anggaran. Saya padahal orang baru. Jadi saya interupsi, tapi lagi-lagi kan seperti itu, saya harus izin fraksi dulu. Khawatir nanti fraksinya tidak sesuai, saya izinnya mau interupsi, mau menyampaikan apa? Menyampaikan, oh ya boleh. Skema yang sama gitu iya, ya, Bu, jadi ya? saya interupsi, Pak Gubernur ya minta maaf. Ya dia lagi, saya tetap pakai etika lah, Gubernur selesai, ngomong terus saya interupsi dulu untuk jangan turun, karena saya menyampaikan bukan Pak Ridwan Kamil ini kan yang mengusung PKB diantaranya dengan Nasdem gitu. Saya dari PKB, tapi namanya bukan berarti yang mengusung atau yang koalisi itu tidak harus bersuara. Saya memberi masukan gitu. Oh iya silahkan ya diperkenalkan biasa Yuningsi gitu kan. Dari PKB. Saya pikir kalau seperti ini kan nggak aneh waktu saya di kabupaten, tapi ini kan forumnya lebih besar gitu. Tadi anggota dewannya 50, 50 sekarang 120. Tapi bismillah karena itikadnya baik, saya harus menyampaikan. Saya orang yang nantinya nggak bisa tidur Mas kalau nggak tersampaikan kepikiran itu. Terus ya. Jadi saya sampaikan, tapi saya sudah seizin fraksi. Tapi bahwa kayaknya ini kan, rata-rata kalau yang kelahirannya April kayak gitu gitu deh, Bu. ya. Ini kan saya bilang ini jawaban Pak Gubernur gitu. Tapi kok kepala dinas saya lihat nggak ada. Hanya satu yang hadir waktu itu dari lingkungan hidup perempuan gitu. Ini perlu dipertanyakan ini, padahal kan mereka pengguna anggaran. Alasannya apa? Maaf ini karena ini kan politis juga. Apa mereka belum sinkron dengan Pak Gubernur, artinya masih dengan gubernur yang lain juga bahaya nih kalau tidak loyal seperti ini. Ternyata ya diberi jawaban. Ya nanti ini akan saya panggil semua dan kalau memang akhirnya ada aturan seperti itu setelah saya interupsi, kalau paripurna kepala dinas enggak jadi itu tuh ada pemotongan apalah kesejahteraannya. Jadi alhamdulillah sekarang kalau paripurna full gitu kan kepala dinasnya. Karena memang kalau PNS itu saya bilang betul atasan PNS itu kan Pak Sekda. Tapi kan sekarang yang sedang memimpin itu Pak Gubernur gitu secara otomatis gitu. Dia juga harus hadir mendengarkan ini jawabannya seperti apa karena nanti kan di breakdown anggaran itu dan akan menjalankan dinas masing-masing. Itu Mas. Jadi ya saya minta maaf setelah selesai itu saya dikejarkan oleh 32 wartawan masih pengen tahu gitu. Ya saya sampaikan, enggak lah kalau saya atau saya bukan berarti tidak sayang ke Pak Gubernur, justru itu saya ini menjaga marwah beliau gitu. Ini anak buahnya kok nggak ada yang datang. Dari situ sekarang paripurna penuh terus. Kalaupun sekarang harus dibatasi kan Zoom jadi ngikutin terus kan berarti kan ini ada masukan baik gitu. Itu Mas itu. Membuat suasana birokrasi baru lagi akhirnya ya Bu ya. Jadi saya bukan juga saya untuk gaya-gayaan untuk dikenal enggak lah karena harusnya ngomongnya di forum ini. Semua orang kok. Akhirnya ya mungkin ini berhubungan juga gitu kan, dan terus dari situ Pak Gubernur ke ruangan saya juga ya nanya. Padahal waktu kampanye di sini juga saya yang ngatur-ngatur kan, yang dukung kan PKB, tapi kan begitu mungkin agak lupa karena yang diingat banyak. Sekarang kan kenal gitu Mas ya. Ya jadi ya seperti itulah perjalanannya. Satu lagi Bu. Boleh. Bismillah Bu. PKB. Iya. Apa tuh Bu? Ya, PKB menurut saya, PKB rumah saya ya, Partai Kebangkitan Bangsa. Kenapa PKB disebutnya bukan partai Islam gitu kan? Karena memang kebangsaan, makanya bangsa ini kan yang melahirkan Gus Dur, guru bangsa, yang orang yang saya kagumi lah. Iya, artinya Gus Dur itu tidak pernah mengkotak-kotakan
orang gitu kan, tidak pernah mengkotak-kotakan golongan, melahirkan PKB penyebutannya juga Partai Kebangkitan Bangsa. Bangsa harus bangkit, bukan Partai Kebangkitan Islam atau Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama ya. Jadi ini PKB yang sekarang sedang menaungi saya kendaraan dari PKB, bangga menjadi kader PKB dan saya harusnya bisa tick and give karena saya sekarang sudah dihantarkan dengan kendaraan PKB. Saya harus menjaga nama baik PKB dengan mungkin tidak melupakan masyarakat yang telah menghantarkan saya, tidak hanya dari Nahdien tentunya. Saya kendaraannya PKB, tapi juga banyak orang Cina seperti di Gebang ini mayoritas itu bukan hanya mendukung saya, memilih saya, tapi menjadi tim sukses saya. Saya mengikuti alurnya Gus Dur, artinya tetap kita punya prinsip. Saya muslimah, iya, tapi juga kan kita kan diajarkan ada di poin-poin Pancasila itu ya, yang ini kita untuk tidak membeda-bedakan orang. Yang penting kita sudah punya prinsip. Kata agama kan kita jangan terbawa ya agamamu ya agamamu, agamaku gitu kan. Tapi kita secara mungkin untuk muasaroh gitu kan dengan manusia di seperti ini, apalagi saya kan di politik yang tentunya perlu barangkali ini saya maju lagi ke depan, jelas kan orang kecewa kalau saya sekarang sudah jadi ini orang Cina itu bukan orang Islam gitu kan, ini ya ditinggalkan. Amin. Pagungnya nanti capek dukungnya. Iya. Itu jadi PKB ya yang sekarang alhamdulillah PKB ini tidak antipati juga terhadap terutama kita sedang mengoptimalkan pemilih pemula ini kaum muda. Bahkan di strukturnya itu PKB di tingkat kecamatan ini berusia maksimal 32. Jadi ini sekarang yang sedang saya duduki, saya ada di posisi sana kan nggak mungkin akan saya terus di sana ya, dan saya harus pengkaderan ya, terbuktikan saya ini saya 2 periode di Kabupaten Cirebon. Kalau saya nyalon lagi dipastikan bukan mendahului dipastikan jadi saya suara terbanyak gitu kan. Tapi enggak, bagi saya yang penting kaderisasi, urusan jadi atau tidak jadi itu sudah ada catatannya di Lauhil Mahfud gitu kan. Yang penting saya ikhtiar, tapi saya ikhtiar bukan saya pasrah, sudahlah sudah ada catatannya di sana. Saya enggak ikhtiar, saya ikhtiarnya lebih maksimal, bukan kaget sih, cuman memang agak karena dulunya 5 kecamatan harus keliling, sekarang kan 76 kecamatan di waktu pencalonan. Ternyata banyak ya, Bu, ya, suara saya juga memang maksimal juga gitu. Ya ke depan sih kalau nanti tetap PKB mudah-mudahan terus semakin dicintai rakyat. Amin. Bagaimana PKB dicintai rakyat dan dibencinya kan berarti di dalamnya ada kita ini. Kita yang memerankan kan. Kitanya cantik atau tidak, kitanya amanah atau tidak dengan masyarakat. Ini kan nanti membawa PKB gitu. Saya terhipnotis. Ibu penjelasannya luar biasa. Iya, terima kasih ya Mas. Itu saja Ibu. Iya. Terima kasih Mas Ridwan, mudah-mudahan tidak bosan. Nanti kalau ada momen apapun nanti saya bisa kontak lah. Siap, ya. makasih Bu, ditunggu kerjasamanya Bu. Mangga. Matur nuwun untuk semua. Makasih banyak atas mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu jadi inspirasi buat Tamasya Diskusi, sobat-sobat Tamasya di luar sana. Jadi channel ini Tamasya Diskusi Bu. Oh gitu ya? Tamasya Diskusi. Tamasya Diskusi ya. Iya, nanti saya lihat ya. Iya. Terima kasih Sobat Tamasya, tetap jaga kesehatan. Wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.